Welcome to Suara Hair Channel. Hal kecil yang sering terjadi pada penulis pada prosesnya itu typo. Ternyata alur cerita atau tokoh itu tertukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Ahyar M. Permana di Suara Hair, dan kita ada di ruang tamu, tempat saya berbincang dengan tamu-tamu saya tentang aktivitas mereka, tentang pemikiran mereka, dan juga tentang hal-hal yang menarik pada diri mereka. Dan tamu saya kali ini spesial. Dia bos penerbitan kecil. Ujiana Abdul Qadir, apa kabar sih? Baik, alhamdulillah sehat. Ya. Ini penerbitan kecil kalau dihitung dari skala ya, tetapi hari-hari ini jadi perbincangan karena tak tanggung-tanggung menang di 2 kategori Prasidatama. Ini penghargaan untuk kesusastraan dari Balai Bahasa Jawa Tengah. Yang ini tamu saya yang lalu, Saroni Asikin, Gandayoni, novel Gandayoni itu diterbitkan oleh Kadir. Sing siji mbok sapa? Yang satu ini Sepasang Amandava, karya Ahyar M. Permana. Jadi menang di 2 kategori, 2 dari 3 kategori. Kategori satunya cerpen, buku terbitan Cipta Prima Nusantara ya. Penerbit Kadir ini tidak menang karena nggak ngirim. Ini ngirim ya menang. Nanti malah pemenangnya dari penerbit Satu lagi nomine. Ya, ini untuk nomine novel Gunawan Budi Susanto, judulnya Dendam. Ini juga diterbitkan oleh Cipta Prima Nusantara. Kok bisa memborong begitu? Apa rahasia? Ya sebenarnya nggak ada rahasia ya. Tapi memang Nanti dikira pelit loh, tidak mau berbagi rahasia. ya rahasianya kita sungguh-sungguh. Nah, Terus penulis kebetulan yang kita terbitkan juga termasuk penulis-penulis yang sudah matang. nah, yang dua ini yang matang. Kalau yang ini sih enggak. Ya matang karena mereka prosesnya panjang ya. Bisa dihitung lebih dari 10 tahun. Iya, iya. Bahkan sebelum saya mengelola Penerbitan. itu penulis-penulis ini Mas Ahyar sendiri, Ya. terus Kang Putu, Gunawan Budi Susanto, Oke. Saroni Asikin itu sudah punya panggung dalam hal menulis. Ya. Saya kenal Kadir, Bang Kadir, begitu di banyak kalangan alumni UNES, IKIP, berbagai generasi mengenalnya. Itu lebih dari separuh hidup saya. Sejak mulai awal saya kuliah di IKIP Semarang, ketika itu saya sudah bertemu Kadir di Nuansa yang sekarang Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa BP2M, juga di Teater SS, juga di banyak tempat lainnya. KSR, Korps Sukarela Palang Merah Indonesia. Ya. Luar biasa deh. Nah, proses yang panjang itu kok kemudian melari ke penerbitan? Apa motivasinya? Banyak hal ya, karena mungkin saya melalui beberapa tahap alamiah. Ya pengen ikut Korps Sukarela Palang Merah Indonesia ikut, Ya. pengen ikut pramuka ikut, pengen ikut jurnalistik kampus ikut, pengen teater ikut, Melunan ngono lah. sampai kuliahnya itu jadi
sambilan. Pada bagian ini jangan dicontoh. Hadir ini jangan dicontoh. Contoh saya. Lalu ketika sudah lulus pun bekerja macam-macam ya, pernah jadi sales, pernah jadi guru, pernah jadi guru juga. pernah Di mana saja? Di SMP yang saya dulu sekolah waktu semester 3 saya sudah ngajar. Kemudian di SMA juga saya ngajar ketika semester 5. Ketika lulus saya kebetulan menjadi guru pengganti, yang guru tetap di situ itu cuti. Ya. Nah, habis itu ikut jadi wartawan freelance, ikut sales. Sales itu Pernah dol pupuk. ya ini yang akan saya sampaikan. Saya itu sales pupuk. Ya. Tidak ada kaitan sama sekali dengan kuliah iki. Kalau orang bilang itu terus ilmunya apa? Ya. Itu. Terus saya pernah terjun. Tapi menarik itu kisah jadi sales pupuk itu jadi novel 2 perempuan. Saya siapkan di sini ya. Iya. Iya, saya pernah menulis novel. Nah ini kaitannya nanti pada bagaimana saya mendirikan penerbit. Saya mencoba menjadi penulis, ternyata ya dikatakan gagal. Elek. Novel itu dikatakan laku juga laku, dikatakan enggak juga enggak, karena saya Dibagi-bagiin. terlalu optimis sebagai newcomer, penulis yang belum dikenal siapapun. 2 perempuan, novel 2 perempuan itu tahun berapa? 2006. 2006 ya. Nah, 2006 Oh, saya banget. oh ya, 15 tahun yang lalu. itu terlalu optimis. Saya cetak 1000 eksemplar, Ya. dijual oleh teman-teman banyak kan. Nah itu ternyata ya ada yang laku, ada yang nggak jelas. Ya. Barangnya habis. Uangnya nggak kumpul. Nah dari situ saya punya ide, karena jadi penulis kurang bagus, maka saya beralih ke manajemen. Ya. Nah, manajemen saya akan mendaftar sebagai karyawan di penerbit atau apa, itu jelas malu. Kok malu? Nah, ini karena usia ya. Ya. Usia saya sudah 29. Itu kan kalau di dunia kerja kadang pas harus melamar begitu dibatasi usia maksimal 25 tahun atau berapa. Nah, saya 29 itu termasuk sudah out. Ya, Nah, lewat situ. lewat ya. Itu prioritasnya jelas kurang bagus untuk menjadi karyawan. Nah, dari situ saya punya ide untuk mendirikan sendiri penerbitan. Bagaimana mendaftar menjadi lembaga penerbitan, bagaimana mengurus ke notaris aktenya, bagaimana mengurus prosedur tetek bengek itu semuanya dari A sampai Z. Ya, saya tanya ke sana kemari dan mencoba untuk melakukan langsung. Tadi saya sebut penerbit kecil nih, Cipta Prima Nusantara, tapi ini antara lain bukunya. Coba saya tunjukkan ya, teman-teman ini. Dari 2 buku saya di Cipta Prima Nusantara. Ya. Tapi ini penerbit, ini penulis yang jauh lebih besar daripada saya. Ini guru saya, PGS. Ipung. Ini Ipung 4, sudah ada Ipung 5 ya, Tit? Ya, Tapi tidak. Ipung 5 warnanya kuning. Tidak dibawa. Enggak Ya. dibawa. Ini Ipung 2-3 seri terakhir ya, yang di Cipta Prima Nusantara. Aku, Hidupku dan Humorku juga PGS. Itu ada lagi yang PGS ini menjual omong. PGS. Mas Pri kapan-kapan. Aku sungkan ya, minta Mas Pri. Ya. Jadi beberapa buku PGS diterbitkan oleh
Kadir. Kalau nggak salah ingat itu ada 7 judul. Ada 7 judul. Buku yang ditulis oleh Mas PGS diterbitkan di Cipta Prima Nusantara. Ada lagi ini dari kawan lama, Resmiati, guru di SMA 1. SMA 1 Klaten. Kapan-kapan kalau ada waktu juga boleh lah ngobrol di ruang tamu, saya siapkan kopi dan camilannya. Ini beberapa saja, kalau semua yang diterbitkan Cipta Prima Nusantara itu saya bawa, saya siapkan, tak mau gitu. Jadi kalau disebut kecil, ya kecil karena tidak berkaryawan besar, tidak berjejaring besar gitu ya. Ya. Tetapi kalau disebut dari sisi jumlah produknya, judul buku yang sudah diterbitkan, ya saya kira jumlahnya sudah sangat banyak. Piro. Sejak 2008 nah, Cipta Prima Nusantara berdiri itu ya tadinya ada kantor begitu, terus ada redaktur, ada editor, ada artistik gitu, tapi terkantor di satu tempat gitu lah ya. tempatnya. Jumlah yang sudah diterbitkan sekarang sampai 250-an judul. Nah, ketika ya, tak kira 10. sudah lama ya, 12 tahun ya. Terus karena satu hal Cipta Prima Nusantara pernah mau bangkrut, mau pilot gitu. Kantor bubar. Semua karyawan ya bernasib baik semuanya dibanding masih tetap di Cipta Prima Nusantara. Nah, karena perubahan teknologi terus kultur masyarakat itu, saya kemudian mengelola penerbitan Cipta Prima Nusantara itu bisa dikatakan sendiri, meskipun ya dalam kenyataannya tidak hanya tapi tidak bekerja di satu tempat tidak bekerja di satu tempat. Misalnya yang desain cover itu di Jogja, yang layout di Kendal sama di Semarang. Saya sendiri kadang ya di Semarang, kadang di Jogja. Editor di mana gitu ya, tergantung. Ada ilustrator malah di Bengkulu, di Semarang juga ada editornya di Semarang. Yang banyak, tapi ada yang di Blora. Nah itu jauh sebelum COVID ya. Jauh sebelum pola seperti itu. Itu mulai 2012. 2012 mulai. Jadi berawal dari kebangkrutan. Justru ketika COVID datang, bekerja di tempat yang terpisah-pisah justru tidak kaget sama sekali. Tidak kaget karena sistem yang setelah terbentuk itu ya sesuai dengan istilahnya kalau sekarang new normal, kebiasaan baru. Itu kami sudah melakukannya sejak 2012. Jadi itu buatmu kebiasaan lama. Sudah tidak hal yang baru. Koordinasi ini Cipta Prima berbasis di Semarang ya? Berbasis di Semarang karena legal formalnya, yuridisnya itu di Semarang. Kalau beberapa tahun lalu ini Kadir sempat tinggal dan banyak beraktivitas di Jogja. Aktivitas percetakan juga banyak bergaul dengan kawan-kawan Jogja. Bagaimana mengatur itu? Ya itu karena teknologi informasi yang canggih, ada smartphone, ada jaringan internet yang bagus, wifi, bisa real time 24 jam. Tim Cipta Prima Nusantara itu bisa berkoordinasi. Bahkan kalau dalam bahasa keren ya public service gitu, pelayanan kepada customer gitu, your real time 24 jam. Ya bertanya lewat WA kan kapan saja, bertanya lewat SMS juga kapan saja. Jawabnya juga kapan saja. Termasuk jawabnya. WA-nya sekarang, jawabnya besok. Bagian gue jadi ngomong. Tapi rata-rata langsung kita respon cepat. Ini yang jadi pertanyaan banyak kawan yang akan menerbitkan buku. Bayangan banyak orang itu kan menerbitkan buku sulitnya bukan main.
aku kudu duwe duit akeh ben terbit. Benar atau tidak itu soal itu? Bisa benar, bisa tidak. Kok iso? Kalau di Cipta Prima Nusantara itu menerapkan beberapa skema. Yang pertama itu memang semacam istilahnya penerbitan indie ya. Ya. Modalnya, tulisannya, terus kehendak desain covernya, layoutnya itu semuanya dari penulis. Termasuk nanti setelah terbit, setelah cetak yang mengelola penulis. Jadi hanya jasa mencetak buku begitu kira-kira? Bukan, karena penerbit dan percetakan itu sebenarnya hal yang terpisah. Oke. Percetakan itu istilahnya mekanis fisik ya. Ya. Kalau penerbit itu lebih cenderung pada softnya. Misalnya kalau hardware ada software. Nah ini di sini perbedaan antara penerbit dan mekanisme satu tadi. Naskah disiapkan oleh penulis, desain segala macam layout cover disiapkan oleh penulis, entah dia meminta bantuan orang lain ya. Tapi ini tanggung jawab penulis. Kemudian biayanya tanggung jawab penulis. Kemudian pemasarannya tanggung jawab penulis. Terus penerbit berada di mana? Penerbit kan penulis juga butuh yang namanya legalitas. Ya, kalau buku ISBN. Nah, kemudian editing. Ini hal yang paling krusial, yang paling penting. Karena siapapun penulis yang bisa dikatakan hebat lah. Hampir semua membutuhkan editor. Sebab apa? Ketika nulis kadang ekspresi emosional, ekspresi rasional itu kurang terkendali, kurang terkontrol, sehingga tidak ada cross check apakah betul yang ditulis itu secara teoritis atau konsepnya sudah logis atau belum. Nah ini tugas dari editor. Maka di penerbit ya kita sebut editor yang di Cipta Prima Nusantara itu semuanya bersertifikat editor nasional. Oh iya. Karena mereka itu salah satunya editor itu Mas Ahyar ya. Itu kalau editor lepas nih dibutuhkan. Dan tadi kan sudah saya sampaikan timnya itu memang lepas pikir-pikir. Oke, tadi ada hal yang menarik. Sehebat apapun penulis, itu tetap butuh penyunting, tetap butuh editor. Sehebat apapun, itu berdasarkan pengalaman, asumsi, apa ngawur? Ya, ini nggak ngawur loh, bener. Ini yang ngomong. Aku nggak tak percaya. Perlu disebut apa? Janganlah. Jangan ya, nanti malah saya banyak ditentang banyak orang seperti pertanyaan itu. Kalau yang baik-baik bolehlah disebut. Ya, ini memang hal kecil yang sering terjadi pada penulis pada prosesnya itu typo, salah ketik gitu. Itu oke. Kemudian penulis kadang kehilangan alur kalau novel. Saya contohkan pernah ada penulis novel yang luar biasa juga sudah populer. Ternyata alur cerita atau tokoh itu tertukar. Punya pengalaman kan? Tokoh tertukar ya. Tokoh tertukar. Harusnya itu hal manusiawi ya. Ya, manusiawi. Karena menulis novel itu kan rentang waktunya panjang. Ceritanya juga panjang. Nah, bisa juga pas nulis pengen misalnya Edi ketemu Kamto. Malah Kamto ketemu yang lain kan. Ya itu perlu editor, makanya di penerbit tidak sekadar legalitas tapi juga memberikan satu finishing ya. Jadi kalau mebel ya, kita umpamakan mebel itu dibuat oleh pengrajin kan masih belum dipitur, belum dipoles ya, itu belum di amplas. Nah, biar nanti lebih bagus lagi
Nah itu tugasnya editor, tugasnya finishing di situ secara narasi kebahasaannya. Jika Anda merasa apa yang kami perbincangkan ngalor ngidul ini ada manfaatnya, silakan share agar manfaat itu tersebar lebih luas lagi. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah subscribe, untuk Anda yang sudah like, sudah komen, yang bisa menjadi tambahan energi bagi saya untuk menghadirkan tamu-tamu lain yang lebih keren. Jika Anda punya keinginan, request, seseorang didudukan di sini, menjadi teman ngobrol saya di ruang tamu, silakan sampaikan di kolom komentar atau bisa juga di Japri. Saya akan berusaha untuk mewujudkan itu. Terima kasih. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heran Permana. Yuk berbagi cahaya.